Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah penganggaran bisnis. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai anggaran biaya overhead pabrik atau BOP ya. Nah, sebelum ke situ kita akan membahas terlebih dahulu metode-metode apa saja yang bisa digunakan dalam penyusunan tarif BOP-nya. Kita mulai ya. Menetapkan pembebanan tarif BOP. Nah, di sini ada rumus dasar yang bisa kita pegang untuk mengetahui anggaran jumlah BOP-nya berapa, gitu ya. Nah, caranya yaitu dengan mengkalikan tarif BOP-nya dengan tingkat kegiatan atau aktivitas yang sesuai dengan perencanaan. Nah, di sini juga ada yang disebut dengan BOP Clean Cost Concept. Nah, ini merupakan suatu konsep di mana departemen pembantu itu akan dialokasikan secara langsung ke dalam departemen produksi. Yang pastinya proporsinya harus sesuai. Maksudnya di sini adalah proporsinya sesuai dengan jasa yang digunakan oleh departemen produksi, gitu ya. Nah, di sini di dalam BOP Clean Cost Concept ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama ada yang disebut dengan metode alokasi langsung atau Direct Allocation Method, dan yang kedua ada yang disebut juga dengan metode alokasi bertahap atau yang disebut dengan Step Method, gitu ya. Nah, di sini di dalam referensi lain itu di mana step method terbagi lagi menjadi dua. Jadi ada yang dia memperhatikan hubungan timbal balik dan juga ada yang tidak, gitu ya. Nah, walaupun terdapat perbedaan secara referensi, tetapi kita akan lebih memfokuskan kepada metode alokasi langsung, nanti perhitungannya akan seperti apa, dan juga metode alokasi bertahap seperti apa, gitu ya. Nah, di sini sebelum ke situ kita akan membedakan terlebih dahulu dua metode ini, gitu ya. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan metode alokasi langsung. Maksudnya di sini di mana jasa yang dimiliki oleh departemen pembantu itu seluruhnya digunakan atau dipakai oleh departemen produksi dan tidak dipakai oleh departemen lain. Jadi keseluruhan jasanya adalah milik departemen produksi atau langsung digunakan oleh departemen produksi ya. Nah, sedangkan yang disebut dengan metode alokasi bertahap di mana di sini jasa yang dimiliki atau yang dihasilkan oleh departemen pembantu itu tidak hanya digunakan oleh departemen produksi, tetapi bisa juga digunakan oleh departemen pembantu lainnya, gitu ya. Jadi tidak digunakan sendiri, gitu ya. Nah, itulah yang membedakan antara metode alokasi langsung dengan metode alokasi bertahap, gitu ya. Nah, nanti di soal jangan kebingungan, nanti tinggal lihat saja soalnya apakah dia dialokasikan sendiri khusus untuk departemen produksi atau bisa digunakan juga oleh departemen pembantu lainnya, gitu ya. Nah, dari situ baru kita bisa menghitung metode yang mana yang akan dipakai. Soal yang pertama, dalam proses menghasilkan produk, PT ABC memiliki 3 departemen produksi, ya, yaitu Departemen X, Departemen Y, dan juga Departemen Z, dengan 2 departemen pembantu, yaitu Departemen Pembangkit Listrik atau Departemen P, dan Pemeliharaan Mesin atau Departemen U. Nah, di sini kedua departemen pembantu tersebut digunakan sepenuhnya oleh Departemen Produksi dengan proporsi berikut, gitu ya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa kedua departemen pembantu itu sepenuhnya digunakan oleh departemen produksi. Nah, artinya kita akan menggunakan metode alokasi langsung, gitu ya. Nah, di sini juga di tabelnya sudah terlihat persentasenya untuk setiap departemen itu pemakaiannya berapa, gitu ya. Nah, ini sudah terlihat dan di sini juga sudah ada biaya overhead-nya untuk setiap departemennya, gitu. Nah, di sini Anda diminta untuk menentukan anggaran BOP setelah alokasi, gitu ya. Nah, di sini karena ada 2 departemen pembantu, nah di sini saya akan hitung terlebih dahulu departemen pembangkit listrik atau departemen T ya. Nah, di sini kita hitung dulu karena tadi ada 3 departemen ya untuk produksi, departemen X, Y, Z, maka di sini saya cantumkan departemen X, Y, dan Z, gitu ya. Nah, lalu cara menghitungnya bagaimana? Misalnya untuk departemen X. Nah, kita lihat dulu proporsi penggunaan jasa departemen X atas jasa departemen T-nya. Nah, di sini departemen X menggunakan jasa departemen T itu sebanyak 30%. Berarti 30% kita kalikan dengan biayanya. Biaya departemen T itu berapa? Yang ini ya, 30 juta. Nah, seperti ini.
Lalu untuk departemen Y dan juga departemen Z bagaimana? Sama. Nah, bedanya di proporsinya. Departemen Y terhadap T ya, 20%. Berarti ini 20% dikali 30 juta. Lalu departemen Z 50%. Berarti 50% dikalikan dengan 30 juta gitu ya. Jadi kita coba hitung terlebih dahulu sebentar ya. Sesuai dengan penjabaran yang tadi. Ya, jadi tarifnya dikalikan biayanya untuk departemen T gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan totalnya untuk mengecek sebenarnya ya apakah sudah betul atau tidak ya. Di sini totalnya 30 juta sama ya, sesuai dengan biaya overhead di sini ya, 30 juta gitu. Nah, lalu untuk departemen U bagaimana? Untuk departemen U juga sama, jadi kita masukkan dulu 3 departemen produksi yang dimiliki oleh perusahaan ABC ini, lalu selanjutnya kita tentukan persentasenya sesuai dengan soalnya. Nah, di sini persentase penggunaan jasa departemen U yang dilakukan oleh departemen X itu 35%. Berarti tinggal kita hitung saja 35% dikalikan dengan biayanya. Biaya departemen U berapa? 20 juta. Berarti dikalikan 20 juta. Nah, seperti ini. Begitupun untuk departemen Y dan juga Z. Bedanya sama seperti tadi di persentasenya. Di sini persentasenya departemen Y 25% ya. Berarti kita ganti 25% kali 20 juta. Dan untuk departemen Z berarti 40 ya. 40% dikalikan 20 juta. Lalu setelah itu kita hitung sesuai dengan informasi tersebut gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita hitung jumlahnya untuk memastikan bahwa perhitungan kita sudah tepat gitu ya. Nah, setelah kita jumlahkan 20 juta ya totalnya. Totalnya 20 juta sama dengan ini ya, BOP-nya atau biaya overhead-nya untuk departemen U, 20 juta ya. Berarti perhitungannya sudah betul. Lalu selanjutnya kita hitung BOP keseluruhan untuk setiap departemen produksinya. Nah, di sini saya masukkan departemen X, Y, Z. Nah, ini karena memang PT ABC memiliki 3 departemen produksi ya. Nah, lalu selanjutnya kita masukkan dulu budget BOP-nya untuk setiap departemennya berapa. Nah, di sini saya sudah masukkan 120 juta, 70 juta, dan 90 juta. Nah, ini saya dapat dari mana? Ini saya dapatkan dari sini. Ya, dari biaya estimasi overhead-nya untuk departemen produksi ya. Nah, kita masukkan ke sini. Lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita masukkan penggunaan jasa dari setiap departemen pembantunya berapa gitu ya biayanya. Jadi misalnya untuk departemen X berarti kita masukkan untuk departemen pembantu pembangkit listriknya 9 juta. Kita masukkan 9 juta. Untuk pemeliharaan mesinnya 7 juta. Kita masukkan 7 juta. Lalu departemen Y berarti sesuai perhitungannya berapa ini? 6 juta ya. Kita masukkan 6 juta. Lalu untuk penggunaan jasa departemen U-nya 5 juta. Lalu untuk departemen Z-nya itu penggunaan departemen listriknya itu 15 juta. Dan untuk departemen Z-nya untuk pemeliharaan mesin itu 8 juta biayanya ya. Nah, seperti ini. Setelah itu baru tinggal kita jumlahkan saja keseluruhannya berapa. Ya. Jadi kalau untuk departemen X ini berarti kan 120 juta ditambah 9 juta ditambah 7 juta gitu ya. Jadi sama dengan 136 juta. Nah, begitupun untuk departemen lainnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan cara menghitung jumlah BOP keseluruhan ya untuk setiap departemen produksinya.
PT ABC memiliki biaya overhead pabrik atau BOP sebagai berikut. Nah, di tabel ini sudah terlihat ya departemennya, ada departemen apa saja, sifatnya, biaya, dan tingkat kegiatannya. Nah, dari tabel ini juga terlihat bahwa terdapat dua departemen produksi ya, yaitu departemen M dan juga departemen N. Sedangkan untuk departemen pembantunya ada departemen U dan juga departemen J gitu ya. Nah, di sini terdapat juga penggunaan atas hasil departemen pembantunya. Jadi persentasenya sudah terlihat gitu ya, persenannya berapa. Nah, di sini Anda diminta untuk menentukan persamaan untuk kedua departemen. Lalu yang kedua, menentukan besarnya BOP neto setiap departemen pembantu setelah saling memberi dan menerima jasa ya. Lalu yang ketiga, menentukan besarnya BOP keseluruhan untuk setiap departemen produksi. Dan yang terakhir, menentukan tarif BOP untuk setiap departemen produksi per satuannya gitu ya, karena ini departemen produksinya satuannya DMH dan DLH, maka di sini per DLH atau dan DMH gitu ya. Nah, di sini cara mengerjakannya gimana? Yang pertama kita harus menentukan dulu persamaan ya, karena di sini kita bisa lihat dari sini sebenarnya ya. Dari sini departemen U dan departemen J ya. Nah, di sini juga ada departemen U dan J. Nah, artinya departemen pembantu itu tidak hanya digunakan oleh departemen produksi, melainkan juga dibantu atau digunakan juga oleh departemen pembantu lainnya gitu ya. Nah, sehingga di sini ada departemen U digunakan juga oleh departemen J. Departemen J juga digunakan oleh departemen U gitu ya. Sehingga nanti metode yang digunakan adalah dengan metode alokasi bertahap gitu ya. Sehingga perlu persamaan. Nah, sebelum kita membentuk persamaan, kita harus menentukan dulu X, Y-nya itu apa gitu ya. Nah, di sini saya sudah menentukan X-nya itu adalah BOP untuk departemen U setelah menerima alokasi BOP dari departemen J. Lalu Y-nya juga saya sudah menentukan bahwa itu merupakan BOP untuk departemen J setelah menerima alokasi BOP dari departemen U gitu ya. Lalu A1-nya yaitu BOP departemen U yang sebelum alokasi, A2-nya BOP departemen J sebelum alokasi, lalu B1-nya ini ada persentase penggunaan jasa J ya yang dilakukan oleh departemen U, dan juga B2-nya adalah persentase penggunaan jasa departemen U yang digunakan atau dilakukan oleh departemen J gitu ya. Nah, ini adalah persamaan yang akan kita bangun gitu ya, atau yang akan kita buat gitu ya. Nah, yang pertama kita ke persamaan yang pertama dulu ya, yang A1 ditambah B1 dikali Y gitu ya. Nah, di sini berarti X sama dengan A1-nya. A1-nya itu apa? BOP departemen U sebelum alokasi. Berarti A1-nya adalah yang ini, yang sebelum alokasi, departemen U ya. Departemen U berarti yang ini ya. Nah, 2.400.000 ditambah B. B-nya mana? Nah, B-nya itu adalah persentase penggunaan jasa departemen J oleh departemen U. Berarti penggunaan jasa departemen J oleh departemen U. Berarti yang ini ya, yang 20%. Jadi kita masukkan juga ke sininya 20%-nya ya. 0,2 dikali Y ya. Nah, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, A2, kita tentukan dulu A2-nya. A2 itu apa? BOP departemen J sebelum alokasi. BOP departemen J ya. Berarti yang ini ya, yang 1.600.000 ya. 1.600.000 ditambah B2. B2-nya yaitu persentase penggunaan U oleh departemen J. Jadi penggunaan departemen U oleh departemen J. Berarti yang ini ya, yang 25% dikali X. Nah, di sini kita sudah membentuk dua persamaan. Selanjutnya bagaimana? Kita lakukan langkah substitusi ya. Saya akan menggunakan persamaan yang pertama, berarti yang ini ya. Jadi saya menghitung dengan cara X sama dengan 2.400.000 ditambah dengan 0,20%.
Y ya. Nah, di sini Y-nya sudah ada ya, yang persamaan kedua ini. Nah, maka saya akan substitusikan persamaan 2 ini ke dalam persamaan yang pertama. Jadi bagaimana? Jadi 2.400.000 ditambah 0,2 dikali persamaan Y ini. Berarti 1.600.000 ditambah 0,25 X. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita kalikan dulu yang ininya. Ya. Kita kalikan dulu, berarti 2.400.000 ditambah berarti 320.000 ya. 320.000. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, itu dari mana 320.000-nya? 320.000-nya dari sini ya. Ini kalau misalnya kita kotret atau kita hitung ya, 0,2 dikali dengan 1.600.000 320.000 ya, betul ya. Jadi 320.000 tambah 0,20 dikali 0,25 gitu ya, sama dengan 0,05 ya. Nah, berarti kita tambahkan juga di sini, tambah 320.000 ditambah 0,05 X ya. Karena di sini 0,25 dikali 0,2 dikali 0,25 X gitu ya. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu baru kita pindah ruas yang variabelnya sama. Berarti ini sama ya, ada X, ada X. Berarti kita di sini pindah ruaskan 0,05-nya. Jadi X dikurangi 0,05 X ya, sama dengan 2.400.000 ditambah 320.000. Berarti kan 1 dikurangi 1x dikurangi 0,05 X sama dengan 0,95 ya, 95 X. Lalu 2.400.000 ditambah 320.000 berarti 2.720.000 ya, ribu. Nah, setelah itu kita cari X-nya. Cara mencari X-nya bagaimana caranya? Yaitu dengan cara 2.720.000 dibagi dengan berapa? Dengan 0,95 ya. Jadi ketahuan X-nya sebesar segini ya. 2.700.000 dibagi 2.720.000 dibagi 0,95. Lalu kita bulatkan ya. Kalau dibulatkan menjadi 2.863.158 ya. Nah, ini kita sudah tahu nih nilai X-nya kalau dibulatkan segini ya. Kita pakai yang pembulatannya saja. Nah, lalu selanjutnya kita akan menghitung nilai Y-nya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mensubstitusikan nilai X yang sudah kita dapatkan, yang ini ya, yang sudah dibulatkan ini. Berarti bagaimana caranya? Berarti dari persamaan yang ini ya, dari persamaan yang Y sama dengan 1.600.000 ditambah 0,25 X, itu akan kita substitusikan nilai X-nya. Jadi Y sama dengan 1.600.000 ditambah 0,25 yang dikalikan dengan X-nya. X-nya berapa? Yang ini ya. Yang 2.863.158. Gitu ya. Sehingga nanti diketahui jumlahnya segini. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti kita bulatkan jadi segini nilai Y-nya. 2.315.790.
Selanjutnya kita akan menghitung BOP neto setiap departemen pembantu setelah saling memberi dan juga menerima jasa gitu ya. Nah, di sini kita harus ketahui dulu departemen pembantunya ada dua tadi ya, departemen U dan J. Kita masukkan ke sini departemen U dan juga departemen J. Lalu selanjutnya kita masukkan budget BOP-nya untuk departemen U dan J, yaitu 2.400.000 dan 1.600.000. Nah, ini dari mana? Ini kita dapatkan dari soal. Di sini sudah ada di soal ya. Di departemen U dan juga departemen J itu biayanya 2,4 dan juga 1,6 juta gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita hitung penerimaan BOP-nya. Nah, penerimaan BOP untuk departemen J itu 0,2 dikali 2.315.790 rupiah ya, 790 rupiah. Nah, ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari sini. Jadi penggunaan jasa departemen J oleh departemen U itu 20%. Ya, jadi 0,2 dikalikan 2.315.790 itu didapatkan dari nilai Y-nya gitu ya. Nah, begitupun untuk departemen U 0,25 kita dapatkan dari sini. Dari sini ya. Jadi penggunaan jasa departemen U oleh departemen J ya, 0,25 dikalikan nilai X-nya. Nilai X-nya yang sudah kita bulatkan tadi ya. Nah, yang ini 2.863.158 gitu ya. Jadi kita langsung hitung saja. Berarti yang ini 0,2 dikalikan dengan nilai Y-nya yang sudah dibulatkan ya. Lalu yang selanjutnya 0,25 dikalikan nilai X-nya yang sudah dibulatkan juga. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini pemberi BOP muncul seperti ini. Kenapa gitu ya? Nah, di sini dapat terlihat bahwa departemen U itu menerima BOP dari departemen J sebesar sekian ya, atau sebesar 463.158. Nah, artinya bahwa dari situ departemen J itu memberikan BOP-nya sebesar sekian. Jadi sama ya. Nah, jadi ini muncul karena departemen J memberikan BOP-nya kepada departemen U sebesar segini. Jadi pemberiannya sama dengan penerimaannya ya. Begitupun untuk yang ini gitu ya. Jadi yang ini juga sama. Jadi departemen U memberikan BOP sebesar segini. Berarti departemen J menerima BOP yang diberikan oleh departemen U sebesar segini juga ya, sama. Nah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya baru kita hitung BOP netonya. Caranya dengan menjumlahkan budget BOP-nya dengan penerimaan dan juga dikurangi dengan pemberian BOP-nya kepada departemen yang menggunakan jasa gitu ya. Nah, jadi bagaimana? Jadi misalnya untuk departemen U berarti 2.400.000 ditambah dengan 463.158 dikurangi 715.789 rupiah ya, sama dengan sekian atau segini gitu ya nilai BOP neto untuk departemen U. Lalu untuk departemen J bagaimana? Sama. Jadi 1.600.000 ditambah dengan 715.789 rupiah dikurangi dengan pemberiannya atau memberinya ya, yang ini yang 463.158. Jadi BOP netonya sebesar segini ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung BOP keseluruhan untuk setiap departemen produksi ya. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa ada dua departemen di PT ABC ini, yaitu departemen M dan juga departemen N untuk produksi ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan budget BOP untuk masing-masing departemen produksi. Jadi untuk departemen M itu 7 juta dan juga untuk departemen N itu 4 juta. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini kita dapat dari soal. Jadi soal di sini sudah ada bahwa biaya overhead untuk departemen M itu 7 juta dan departemen N
4 juta. Dari situ ya. Nah, setelah itu baru kita hitung alokasi BOP-nya ya untuk kedua departemen pembantu gitu ya, yaitu departemen U dan juga departemen J. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menghitung penggunaannya yang nantinya akan dikalikan dengan BOP neto dari departemen pembantu tersebut gitu ya. Misalnya untuk departemen U yang ini ya. Berarti kita hitungnya penggunaan nanti dikalikan dengan BOP neto departemen U yang ini ya, yang 2.147.386 gitu ya. Nah, begitupun untuk departemen J. Jadi penggunaan dikalikan dengan BOP neto departemen J. BOP neto departemen J yang mana? Yang ini. Yang 1.852.632 gitu ya. Nah, lalu penggunaan yang ini kita dapat dari mana? 50/75 gitu ya, 25/75. Nah, ini kita dapat dari soal. Ya, soalnya kalau misalkan saya copy paste di bawah ya, untuk mempermudah. Nah, seperti ini akan terlihat nih. Misalnya untuk departemen U ya. Departemen U berarti kita fokusnya di sini ya. Departemen U karena kita menggunakan atau menghitung BOP keseluruhan departemen produksi, sehingga yang kita lihat ininya saja ya, untuk departemen U ya, ininya saja. Nah, departemen U untuk departemen produksi M berarti 50/75 itu didapatkan dari 50 yang ini dibagi 75. 75 itu adalah 50 ditambah 25 gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu untuk departemen M dari mana? Dari sini juga sama ya, 25/75. 75 dari mana? 50 ditambah 25. Jadinya segini, 25/75. Lalu untuk departemen J, berarti kita fokusnya di sini saja, departemen J. Untuk departemen produksi M dan N ya. Berarti untuk departemen M berapa? Departemen M 45 per jumlahnya per 45 ditambah 35 berarti 80 ya. Jadi 45/80. Lalu untuk departemen N-nya berarti 35 penggunaannya kan per totalnya, yaitu 35 ditambah 45 80. Jadi di sini 35/80 gitu ya. Nah, setelah itu kita hitung. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nih. Sama ya, 50/75 kali BOP neto yang di atas tadi. Ini pun sama ya. 25/75 kali BOP neto departemen U yang tadi ya. Begitupun untuk departemen C gitu ya. Nah, lalu selanjutnya untuk menghitung BOP keseluruhannya bagaimana? Kita menjumlahkan keseluruhannya. Misalnya BOP keseluruhan untuk departemen M gitu ya. Berarti 7 juta ditambah dengan 1.431.579 ditambah dengan 1.042.105 rupiah sama dengan 9.473.684 rupiah. Nah, ini BOP neto untuk departemen M gitu ya. Nah, untuk departemen N berarti bagaimana? 4 juta ditambah dengan 715.789 rupiah ditambah juga dengan 810.526 rupiah. Itu ya, sama dengan 5.526.316 rupiah gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu tarif BOP untuk setiap departemen produksi persatuan ya. Nah, di sini saya buat karena ada 2 departemen produksi, jadi ada departemen M dan N ya. Nah, di sini persatuan DMH dan DLH ini saya mengikuti soalnya ya. Jadi soalnya ini memang per DMH dan DLH. Nah, seperti ini. Lalu cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya adalah dengan membagi BOP keseluruhan dengan aktivitas atau tingkat kegiatan gitu ya dari departemen tersebut gitu ya. Misalnya untuk BOP departemen M
Berarti BOP keseluruhannya yang ini ya 9.473.686 kita masukkan dibagi 10.000. 10.000 ini dari mana? Dari soal. 10.000 penggunaan aktivitas atau kegiatan Departemen M ya. Kegiatan Departemen M. Nah, Departemen M itu kegiatannya berapa? 10.000 DMH ya. Jadi kita bagi 10.000 ya. Sehingga jumlahnya 368 rupiah gitu ya. Kalau dibulatkan menjadi 947 per satuan DMH. Lalu untuk tarif BOP Departemen M ya, Departemen M berarti BOP keseluruhannya yang mana? Yang ini ya. 5.526.200 maaf 5.526.316 rupiah ya, kita masukkan dibagi dengan tingkat aktivitas atau tingkat kegiatannya. Kegiatan Departemen M ya, kita lihat di soal. Departemen M itu kegiatannya 4.000 DMH, 4.000 DLH ya. Jadi kita bagi dengan 4.000 ya, dibagi 4.000 gitu ya. Sehingga diperoleh hasilnya 1.381,579 atau jika dibulatkan menjadi 1.382 rupiah per DLH ya, karena ini per satuan gitu. Nah, ini untuk penyelesaian soal yang kedua. Itu tadi merupakan contoh penyelesaian soal untuk metode alokasi langsung dan juga alokasi bertahap gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.